Ah, Selamat sore Sobat UT semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Rabu 5 Juni 2024, tepatnya jam 15.34 waktu Indonesia bagian Barat. Saya bersama dengan mandor kelapa sawit yang memang khusus menangani hama kumbang orites. Jadi pada hari ini saya melanjutkan praktek unit 2 di sesi wawancara untuk bersama-sama mempraktekkan cara penanganan hama kumbang orites. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit materi tentang si hama kumbang ini. Kumbang tanduk atau yang biasa kita kenal dengan nama Ordo Coleoptera adalah salah satu serangga yang tergolong dalam ordo tersebut dan dikenal dengan sebutan kumbang. Kemudian ciri-ciri utama serangga ordo ini adalah imagonya memiliki satu pasang sayap depan yang menebal seperti kulit dan menutupi sayap belakang. Kemudian hampir setengah dari spesies ini itu adalah fitofag atau saprofag pada bahan tanaman yang membusuk. Tipe mulut amigo dan larva ini adalah menggigit, mengunyah dengan mandibel yang sangat berkembang. Famili Curculionidae atau kumbang moncong ini mempunyai kepala yang memanjang, berbentuk moncong yang di ujungnya terdapat alat mulut. Kemudian kumbang ini memiliki tipe metamorfosis sempurna. Kemudian kumbang orites rhinoceros ini biasa kita sebut juga dengan kumbang badak. Menjadi hama yang penting di perkebunan kelapa sawit karena kumbang badak ini menyerang daun kelapa pada saat daun tersebut belum membuka. Jadi pelepah muda itu diserang oleh hama ini. Kemudian caranya dengan menggerek masuk pada beberapa titik di seludang daun. Jadi dia hinggap, masuk, gigit, mengunyah hingga pelepah itu bolong. Kemudian pada saat daun tersebut membuka akan terlihat kerusakan berbentuk guntingan-guntingan seperti berbentuk segitiga. Nah, kumbang ini memakan kotoran binatang. Kemudian lebih berperan sebagai agen daur ulang. Tapi biasanya karena di perkebunan kelapa sawit ini terdapat janjang kosong, jadi kumbang ini lebih banyak bersarang di jangkos. Jadi dia bertelur, bersarang, terus menjadi larva itu di jangkos karena jangkos termasuk sumber makanan bagi si kumbang. Karena jangkos kan busuk ya kan, jadi yang busuk itulah tempat dia bertelur sama tempat dia bersarang. Nah, kemudian
Nah, kemudian ada sedikit informasi perilaku serangga ini dalam kehidupan manusia itu disakralkan, tapi di Mesir kuno. Tidak ada hubungannya lah sama ini kan. Maksudnya ini hanya histori si kumbang ini aja. Kemudian kumbang dewasa akan selalu mengunyah. Kemudian menghancurkan, menggemburkan tanah, kemudian meletakkan telurnya di situ. Jadi sobat UT semua, ini sekilas informasi mengenai kumbang orites yang akan kita praktekkan cara penanganannya. Baiklah, sebelum kita memulai praktek, di sebelah saya ini dari tadi telah hadir narasumber. Beliau adalah salah satu mandor di perkebunan kelapa sawit, khususnya PT KPI, Kaposindo Palm Industri, dan beliau selama 3 bulan terakhir dipercaya sebagai mandor dalam menangani hama kumbang orites ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Pak, namanya siapa? Ed. Oke, Agung. Kalau boleh tahu Pak Ed udah berapa lama jadi mandor di kebun? Kalau totalnya dari hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun ya. Ya. Kalau untuk menangani masalah orites ini baru 3 bulan. Kalau 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu ya. Kalau untuk kerja di kebun ini udah 2 tahun, tapi untuk penanganannya udah 3 bulan ya, Pak. Ya. Baiklah Pak Ed, langsung saja ya untuk pertanyaan pertamanya di sesi wawancara ini sebelum kita praktek. Jadi tadi kan saya udah sedikit menjelaskan tentang si kumbang kan, mungkin karena saya dapatnya dari teori belum prakteknya kan. Pak Ed kan udah 3 bulan di lapangan kan, mungkin Pak Ed lebih tahu lah daripada saya. Jadi saya ingin bertanya, jenis hewan yang menyerang komoditas tanaman kelapa sawit apa selain kumbang ini, atau ada enggak kumbang-kumbang yang lain? Untuk yang menyerang belum, secara kita pernah praktek belum pernah ada yang selain kumbang. Tapi secara kita tes pakai itu, kita pernah temukan yang namanya larva di dalam ember itu. Larva? Ya. Larva si kumbang itu? Iya. Berarti selain kumbang orites nih enggak ada kumbang lain ya? Memang kumbang orites ini aja? Belum pernah ya? Berarti hanya kumbang ini aja ya? Iya. Oke. Jenis sama ya tadi Pak, selain itu bisa dijelaskan? Kalau orang sini bilangnya apa gitu kan, biasanya ada setiap kebun tuh ada apa namanya, ataukah sama gitu? Kalau jenis samanya? Iya, biasanya apa? Kalau Bapak biasanya nyebutnya apa? Kalau bahasa kami di sana itu buyun, jenis buyun itu, tapi buyun, ya? agak beda dia. Agak beda ya? Ya. Atau apa namanya? Buyun lah kalau bahasa kampung kami di sini. Buyun ya? Ya. Bisa maju dikit Pak? Ya, oke. Kemudian jenis penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit setelah dihinggapi si kumbang itu apa Pak? Ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya pelepah itu bolong-bolong. Pelepah itu salah satunya lah, ciri-cirinya pelepahnya bolong. Pelepah bolong. Kemudian pucuk bagian termuda itu pucuk patah. Pucuk termuda patah. Ya. Itulah salah satu ciri-ciri kumbang tersebut. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Ada lagi? Sejauh ini belum selain apa? Selain pelepah yang bolong-bolong, sama pucuk muda rusak itu sampai menyebabkan kematian, atau sampai apa itu pernah enggak Pak? Tanamannya itu sampai lama-lama tuh kurang sehat
mati gitu atau tumbang gitu pernah? Iya, pernah. Kalau itu pernah ya. Ada juga. Ada. Oke. Berarti pelepahnya bolong, Patah. pucuk muda patah, Ya, pucuk muda patah. kemudian tanamannya sakit, kemudian sampai tumbang sampai atau mati gitu ya. Iya. Oke. Oke. Ah, kemudian bagian yang terserang hama, oh ini udah tadi Pak ya, tapi oke lah, bagian yang terserang hama, batang, daun, buah, nah itu bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan gejala-gejalanya dari awal lah. Awalnya dia nyerang apa? Tadi kan itu termasuk penyakit juga kan yang tadi kan. Nah terus yang selanjutnya nih, dia nyerangnya di akarnya dulu atau bagaimana, atau langsung ke atas atau bagaimana si kumbang ini? Oke, kita jelaskan untuk sejauh ini. Pertama dia langsung nyerang ke pelepahnya. Itu penyerangannya terjadi biasa di malam hari. Kalau kondisi gelap gitu Pak. Jadi di malam hari. Ya. Oke. Lanjut Pak. Malam hari saat. Kemudian ciri-cirinya itulah tadi bolong-bolong pelepahnya. Pelepah muda, pucuk mudanya patah. Oke. Itu aja sih Pak sementara. Itu aja Pak ya. Berarti ini hama ini menyerang pada malam hari di saat kondisi gelap ya. Iya. Oke, Pak. Penyakit. Kayaknya udah ini Pak ya. Kemudian cara penanggulangan hama ini Pak. Ini pengendaliannya secara non kimiawi kah atau secara kimiawi atau terpadu? Kemudian bila menggunakan pestisida itu bagaimana dosisnya Pak? Kemudian waktu dan cara pemberiannya itu bagaimana, bisa kita praktekkan ya? Bisa. Atau kita langsung praktek. Langsung praktek Pak ya? Oke. Oke, sip. Baiklah Sobat UT semuanya, saya kira sesi wawancara ini saya kira cukup. Jadi yang lebih penting itu menurut saya praktiknya ya. Tapi kan tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa kumbang tadi ini menyerang pelepah, kemudian pucuk termuda dari tanaman kelapa sawit, dan kemudian penyerangan ini terjadi pada malam hari di saat kondisi sedang gelap. Nah kemudian hama tadi juga bisa menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit dan menyebabkan turunnya produksi ya Pak ya. Ya, kurang lebih ya 50%. kan. Nah kemudian untuk populasi kumbang ini bagaimana Pak? Itu menyeluruh satu blok aja kah atau semua blok kena atau bagaimana? Itu terjadinya tuh kapan itu Pak? Setelah ada jangkos ini kah atau sebelum ada jangkos? Itu setelah ada jangkos kalau terjadi itu penyerangan lah. Penyebarannya. Ya. Jadi sebelum ada jangkos itu kumbang ini belum ada tapi belum banyak gitu. Ya. Berarti setelah ada jangkos ya. Ada jangkos. Oke. Oke, Pak. Saya rasa hanya itu aja Pak. Kalau untuk dosis apa tuh bisa kita praktekkan lah ya. Bisa Pak. Oke. Baiklah Sobat UT, saya rasa sesi wawancara cukup sampai di sini. Sekarang kita langsung praktek aja. Oke. Baiklah Sobat UT semua, setelah tadi kita melakukan sesi wawancara, saat ini kita langsung praktek bagaimana cara membuat perangkap untuk menangkap si kumbang orites. Baiklah Pak Ed, mohon bantuannya bisa dijelaskan tahap demi tahap cara pembuatan penangkapan si kumbang. Oke. Baik, silakan. Sebelum kita praktek, kita perkenalkan ini dulu. Ini namanya feromon. Feromon ya. Ya. Feromon ini apa nih Pak? Kalau feromon ini perangsang si kumbang tadi. Kemudian ada ember lah. Ember Pak ya. Ukuran standar lah Pak ya. Ukuran standar. Kemudian ember ini wajib dibolong.
fungsinya apa, biar tidak menyimpan air lah ya. Oke. Kemudian atau kita langsung praktekkan ke jangkos saja. Cara pemasangannya lah. Oke, Pak. Oke, pertama kita harus masukkan jangkos. Dikasih jangkos di dalam ember yang tingginya sekitar 3 sampai 6 cm segini lah kan. Ya. Kemudian kita ada tambahan seng. Ada tambahan seng yang bentuknya Segi persegi lah. persegi, Pak ya. Oke. Ya, bentuk persegi. Ini Pak, saya mau tanya fungsi jangkos ini apa, Pak? Fungsi jangkos ini untuk apa jadinya? Jadi sarang dia lah, biar dia ibarat ke, ada perasaannya juga ini dari jangkos ini. Bau Sama- si jangkos itu ya, Pak, yang busuk Iya. tadi ya, sesuai Iya. sama yang teori kita tadi ya. Iya, betul. Oke, oke, Pak. Kemudian si apa promonnya tadi Ya. kita lepaskan. Oke, Pak. Jadi bentuknya gini dia. Oke, Pak. Oke, Pak. Sebentar saya foto dulu, Pak ya. Oke. Nah, setelah ini dibuka, kemudian seharusnya ini ada seng. Ada seng. Ada seng. Sengnya nyusul aja lah, Pak ya, Ya. nanti. Oke. Seng persegi 4, Pak ya. Oke, kalau bisa ini di promonnya ditusuk pakai kawat kecil atau paku lah. Oke. Fungsinya apa? Untuk biar baunya lebih luas lah. Menyebar, Pak ya. penciumannya. Nah, lebih luas. Gimana? Karena Oke. penciuman ini sampai 2 km si kumbang itu mencium. Sampai 2 kilo, Pak ya. Iya. Oke. 2 kilometer. Kemudian setelah kita pasang seng, kita gantung pakai kawat kecil lah di sini. Oke. Nanti bisa digantung di ember aja lah nanti, Pak ya, di sisinya itu ya. Oke. Dikaitkan di Di itunya sini tuh. pun bisa, tapi lebih bagus di seng. Kenapa? Karena si kumbang itu tadi kan terbang langsung nabrak si seng itu tadi. Oke, Pak. Oke. Karena kita langsung ke cara pemasangannya lebih lanjut ya. Oke, Pak. Kita langsung ke tiang lah. Oke, Pak. Jadi tiang bentuknya gini ya. Tiang promon lah sebetulnya. Oh, ini namanya perangkap feromon ya, Pak ya. Ini tiang feromon ya. Tiang promon. Setelah tadi di ember dimasukin jangkos, kemudian masukin si hormon tadi, Pak ya, feromon Ya, tadi feromon untuk tadi. merangsang si kumbang. Kemudian di tiangnya, Pak ya. Kita langsung gantung di tiang. Oke, Pak. Boleh, Pak. Oke. Untuk tingginya sendiri ada kisaran enggak, Pak, untuk tingginya? Kalau sesuai dari target ini seharusnya 2 meter pun bisa ini. Oh, gitu ya. Ya. Kalau Oke. untuk tinggi tiangnya, Enggak menentu juga, Pak ya. tentu juga. Seharusnya 2 Ah. meter lah. Kalau terlalu tinggi kata orang seniornya itu ada pengaruhnya juga kalau terlalu tinggi. Terlalu tinggi ada pengaruh juga, Pak ya. Ya. Jadi setelah ini ya, setelah kita tancapkan gini, Ya, kita biarkan 2-3 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Ya, 2 sampai 3 hari. Setelah 2-3 hari baru kita cek apakah ada kumbangnya di dalamnya atau enggak ada gitu, Pak. Oke. Terus botol itu, Pak, botol yang bawah itu fungsinya buat? Sebenarnya ini kalau secara ibarat ke enggak terlalu ada fungsinya nih. Ini cuma monitoring hasil daripada si kumbang tadi. Oh, Misalnya hanya hari- monitoring aja ya. Ya, kalau untuk hari ini berapa kumbang. Kita Oke. ada kertasnya di Oh, dalamnya. berarti itu penting juga lah, Pak ya. Ya, kertas seharusnya penting juga sih. Ya, monitoring. Itu digantungkan di situ juga nanti, Pak. Ini peletakannya digantung di sini dia. Kemudian, Pak, untuk pemasangan ini dalam satu blok itu ada berapa? Tergantung tingkat sensusnya parah atau bagaimana ya. Oh, oke. Jadi sebelum dipasang sebenarnya disensus dulu ya. Ya, Berapa kerusakan akibat kumbang. Kemudian setelah didapat hasil sensus, dimulailah perhitungan untuk pemasangan ini ya, gitu ya. betul, Pak. Oke. Berarti gini aja nih, Pak. Ya, gini aja, Pak. Nanti per 3 hari, 2 sampai 3 hari 2 sampai 3 hari baru, dicek dicek itulah ya. ada apa enggak kumbangnya gitu ya. Ya. Oke, oke. Ini kurang kuat kayaknya, Pak, tadi, Pak. Kuatkan dulu. Oke. Setelah ini apa lagi, Pak? Ada lagi kah?
belum ada. Kita terakhirnya cuma mengecek ini bagaimana tingkat ke apa gejala Kalau untuk mau nengok serangan, apa tingkat penyerangan dalam kelapa sawit itu iya. belum ada. Kita cuma ngecek sarang apa Berarti untuk perangkap ini aja. untuk yang kimiawinya seperti ini Pak ya. Ya, Kalau untuk non kimiawi biasanya apakah anggota cari-cari larvanya di di jangkos, ya apa betul, diburu atau betul. gimana gitu? Ada Pak. Itu non kimiawinya ya. Maksudnya dikerahkan anggota gitu untuk cari larvanya gitu Pak ya. Itu penanganan secara non kimiawi. Kalau kimiawinya kan dipakaikan perangsang, hormon. Nama perangsangnya tadi apa Pak? Feromon. 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 Oke. Kalau untuk pestisida sendiri Pak, kayak penyemprotan gitu ada enggak Pak? Belum ada. Kita belum pernah nyoba. Belum pernah ya. Atau biasa kan kalau untuk apa namanya tuh untuk kayak serangga gini nih apa namanya simbus Pak ya? Ya, Itu belum ada ya? Belum Atau ada tim sendiri? belum pernah kita. Belum pernah ya? Untuk Berarti hanya pakai ini aja Pak ya? Oke Pak, kalau gitu bisa Bapak tunjukkan salah satu contoh lah serangan hama tadi Pak. bisa Pak. Sehingga hasil sensus karyawan tadi bisa dijadikan acuan untuk bahwa Blok ini terdapat hama kumbang, terus dibuatlah si perangkap ini tadi kan. Ya. Oke Pak, bisa tunjukkan Pak. Bisa. Oke. Nah, baiklah Sobat UT semuanya, ini salah satu alat feromon ini difungsikan untuk menangkap si kumbang. Jadi setelah diberikan perangsang, kemudian dibuatkan tiang, kemudian embernya tadi dimasukkan semacam busuk ampas-ampas jangkos yang busuk itu, kemudian digantung, kemudian 2-3 hari dicek apakah ada kumbangnya. Jika kumbangnya ada, kumbangnya diambil, kemudian kumbangnya dimusnahkan. Oke Sobat UT semua, sekarang kita menuju ke lokasi tanaman kelapa sawit yang terinfeksi si kumbang. Jadi kumbang ini sebenarnya bisa dicegah dengan bermacam cara. Selain menggunakan kimiawi, menggunakan hormon feromon, perangsang untuk manggil si kumbang, bisa juga dilakukan dengan penyemprotan pada batang menggunakan pestisida simbus ya. Itu dosisnya 1 tutup untuk 1 liter ya, 1 cap ini Pak. Kemudian biasanya untuk tingkat lanjutan itu biasanya ada injeksi biasanya. Jadi ada beberapa kebun yang melakukan penanganan menggunakan injeksi. Jadi batangnya dibor, kemudian dimasukkan semacam pestisida untuk menangani si kumbang. Baiklah Sobat UT semua, tutor yang saya hormati, ini salah satu dampak dari serangan dari hama kumbang orites. Jadi si kumbang ini menyerang langsung pada pelepah muda. Nah ini kedepannya bisa menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan turunnya produksi. Jadi ini sangat merugikan sekali. Dan hama kumbang ini adalah hama yang sangat berbahaya ya bagi petani kelapa sawit. Khususnya di perkebunan, hama ini sangat merusak dengan jumlah populasinya yang sangat banyak. Jadi biasanya di pelepah-pelepahnya itu patah, kemudian ada bolong-bolong di pelepah tuanya biasanya, karena dia mengunyah, menggigit pelepah-pelepah muda maupun pelepah tua. Ini salah satu dampaknya ya Pak Ed ya. Iya Pak. Sangat meresahkan ya Pak. Nah ini salah satu ciri-ciri baru lah. Ciri-ciri baru ya Pak ya. Oke, oh ini ciri-ciri baru ya. Kemudian ada yang lama nih, salah satu. Ada yang lama Pak, boleh Pak tunjukkan Pak. Oh ini yang lama. Nah, ini lama. Oh iya ini yang lama. Biasa ini putus kalau kita tarik ini. Putus Pak. Oh iya Pak ya. Itu belum Pak, belum ini. Putus ya.
Besok putus Tapi ini langsung jatuh gitu ya Pak ya? Iya. Ini satu malam aja atau bagaimana Pak? Biasa satu malam kalau kayak gini nih. Oh, oh ya ini Pak ya, yang bolong-bolong seperti ini juga ya? Ya, Ini akibat si kumbang itu juga kan Pak? ya betul Pak. Ini sobat UT semua. Ini ada bolong-bolong, bolong-bolong seperti lubang. Itu salah satu serangan hama juga. Hama sini. Penyakit yang ditimbulkan biasanya pelepahnya apa rusak ya Pak ya? Produksinya kurang bisa juga, kemudian bisa kematian juga ya Pak ya? Betul. Oke. Mana lagi kita Pak Ed? Selesai. Jadi selama 3 bulan penanganannya bagaimana Pak? Berhasil atau gimana nih Pak penanganannya? Tangan selama 3 bulan itu Atau masih berlanjut atau bagaimana? berhasil, masih berlanjut. Masih berlanjut Pak ya? Iya, masih berlanjut. Karena dalam setiap satu ember itu kita mampu dapatkan 20 sampai 30 kumbang. Berapa tadi Pak Dalam satu ember itu, dalam satu perangkap itu kita Ya. mampu dapatkan 20 sampai 30 kumbang. Berarti berhasil lah Pak ya? Iya, ya. Dalam 3 hari itu ya? Iya, betul. Oke Pak. Wah berarti informasi ini Sobat UT semua sangat bermanfaat ya. Jadi dari Pak Ed kita belajar cara penanganan hama kumbang Orites. Saya sangat bersyukur mendapatkan informasi ini yang tadinya saya tidak tahu. Kemudian saya menjadi tahu. Kedepannya mungkin ada hama dan penyakit lainnya. Tapi mulai dari sekarang, pencegahan dari sekarang, pemberantasan hama dan penyakit melalui sensus ya terutama bisa pelan-pelan dijalankan dan hama bisa secepatnya dimusnahkan. Baiklah Sobat UT semua, saya rasa hanya ini yang bisa kami sampaikan, kami praktekkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ed. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa ya di lain waktu. Oke, Pak. Nanti setelah video ini saya publikasikan, kemudian laporan yang saya buat, nanti hasilnya saya bagikan sama Pak Ed. Kiranya ada informasi tambahan, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi saya rasa praktek unit 2 penanganan hama dan penyakit mata kuliah budidaya tanaman perkebunan utama khususnya di komunitas nampan kelapa sawit, saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada tutor pembimbing saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman UT semua yang telah mendukung jalannya praktek ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. UT Jaya Jaya Jaya. Ayo Pak Ed. Terima kasih. Ya.